Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di mata kuliah Statistik Analitik di pertemuan minggu yang kedua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis data, skala pengukuran data, dan juga sumber data. Nah, untuk jenis data nih dibagi jadi dua bagian besar. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan juga berdasarkan skala pengukurannya. Berdasarkan sifat, jenis data ini dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Ya, dari mana nanti data kuantitatif terbagi lagi jadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Sedangkan berdasarkan skala pengukurannya, data ini dibagi menjadi empat, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan juga data rasio. Untuk data kualitatif dan kuantitatif, berikut nih penjelasannya. Data kualitatif yaitu disebut juga data naratif. Ya, adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan juga foto. Nah, data kualitatif ini bagi dua, yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Untuk data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, ya, data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang kadang diangkakan menjadi data semi kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini dibagi jadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit ini juga beberapa literatur ya memberikan keterangan bahwa data diskrit ini adalah data nominal juga. Nah, yaitu dari hasil menghitung, menghilang ya, jadi tidak ada dalam bentuk desimal. Misalkan contohnya nih, pada RW ini ya, RW 1 itu jumlah kakaknya adalah 100 kakak. Di RW 2 ada 150 kakak. Itu sudah menjadi tidak mungkin menjadi pecahan atau desimal menjadi 100,5 kakak. Kan nggak bisa ya. Nah, itu disebut dengan data diskrit, bukan data kontinu. Untuk data kontinu ini adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur seperti berat badan, tinggi badan, dan masih memungkinkan adanya pecahan atau desimal. Nah, untuk data kontinu ini ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Data ordinal itu sendiri adalah data kuantitatif berbentuk peringkat ya, dan memiliki jarak yang tidak sama. Misalkan nih, kalau standar penilaian kan, misalkan kalau A itu 100 dari 80 sampai 100 poinnya. Sedangkan kalau B itu angkanya adalah dari 70 sampai 79. Itu kan berarti jaraknya nggak sama ya, yang satu selisihnya 20 dan yang satu selisihnya hanya 10 angka saja. Nah, untuk yang data interval itu data kuantitatif kontinu yang jaraknya sama namun tidak mempunyai nilai 0 yang mutlak seperti suhu. Suhu ini kan jarak antar derajatnya sama ya, 1 derajat, 2 derajat, 0 derajat. Nah, itu juga sama. Nah, makanya disebut dengan data interval. Kenapa disebut nilai 0 yang tidak mempunyai nilai 0 yang absolut? Karena walaupun 0 derajat Celcius itu masih kerasa dinginnya ya. Jadi tidak benar-benar nggak ada suhunya gitu. Dan kalau untuk data rasio itu data kuantitatif kontinu yang jaraknya sama dan memiliki nilai 0 yang absolut. Contohnya kalau 0 kg berarti tidak ada beratnya ya, atau 0 cm ya berarti tidak ada panjangnya tingginya gitu. Nah, itu disebut dengan data rasio. Data yang sifatnya ordinal. Contohnya kita bisa menggunakan skala Likert, skala Guttman, skala rating ya, dan juga semantik diferensial. Nah, keempat metode ini itu ada ciri khasnya masing-masing. Yang pertama, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena. Misalkan terhadap pelayanan suatu minimarket, kemudian kita disuruh atau diminta tolong untuk mengisi kuesioner ya. Bagaimana pelayanan minimarket ini sangat memuaskan? Apakah sangat setuju, tidak setuju, ya, atau cukup setuju, atau gimana? Atau sangat tidak setuju? Nah, itu adalah contoh skala Likert ya. Kemudian skala Guttman ini itu didapatkan jawaban yang tegas, iya atau tidak.
yakin atau tidak gitu ya, pernah atau tidak pernah. Nah, jadi ini lebih tegas lagi. Biasanya memang pilihannya hanya 2, iya atau tidak gitu ya. Setuju atau tidak setuju. Nah, itu adalah metode skala Gartman. Dan kemudian ya, skala pengukuran yang berikut adalah semantik diferensial. Nah, semantik diferensial ini adalah skala pengukuran untuk mengukur sikap tersusun dalam satu garis kontinu. Misalkan nih, berilah penilaian ya tentang gaya kepemimpinan manajer Anda. Di sini ada yang paling kiri ini kan bersahabat, kemudian yang paling rendahnya itu tidak bersahabat. Jadi dalam satu garis itu ada 2 penilaian, yang paling baik dan yang paling jelek. Nah, ini disebut dengan semantik diferensial. Biasanya berkaitan dengan sikap atau sifat seseorang. Ya, kalau rating scale ya atau pemeringkatan skala ini ada keterangan penilaian tambahan, ciri khasnya ya. Nah, apa bedanya dong dengan Likert scale? Kalau Likert scale ini nggak ada keterangan tambahan, tapi kalau yang rating scale ini ada keterangan tambahan. Misalkan kalau 1 dia tidak kompeten ya, kemudian juga 2 ini cukup kompeten gitu. Jadi ada lagi gambaran keterangannya ya. Bagaimana apa aspek yang dinilai dan bagaimana rating scale-nya pemeringkatannya ini. Ini lebih fleksibel dan tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tapi juga untuk mengukur persepsi responden terhadap suatu fenomena yang sedang diukur atau yang sedang diteliti. Nah, untuk sumber data sendiri, ini ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diambil langsung dari sampel atau objek yang kita teliti, ya, dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian juga kalau data sekunder, itu adalah data yang diambil dari sumber lain, dari peneliti lain, dari sumber lain, dari jurnal ya yang sudah ada dan menjadi pendukung data primer. Itu kalau dari sumber data ya. Untuk latihannya, ini ada latihan 2.1 ya. Di sini Anda diminta untuk membedah 5 jurnal kesehatan dan atau kimia yang sesuai dengan konsentrasi analisnya ya. Kemudian jelaskan bagaimana jenis data yang digunakan pada jurnal tersebut. Nah, kemudian latihan 2.2 adalah bedah jurnal yang menggunakan data nominal. Jadi cari satu jurnal yang menggunakan data nominal, kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi masing-masing satu jurnal. Nah, cari banyak sekali bertebaran ya, di Google Scholar juga banyak. Oke, kalian bedah tuh jurnalnya pakai data jenis apa aja dia, dan juga cari juga bedah jurnal yang menggunakan data skala Likert, Gartman, semantik diferensial, bahkan skala rating. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga lancar ya dalam mengerjakan tugasnya. Dan untuk yang sudah menonton, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.